Halo Sahabat Kyopta, kembali lagi di channelnya kyopta.id. Jadi di konten kali ini aku bakalan bahas tentang yang lagi viral dibahas, yaitu 7 istilah dunia RP dalam per-K-popan yang perlu kalian tahu. Dunia RP alias role playing sebenarnya bukan hal baru di era digital ini. Namun dengan viralnya beberapa cuitan dari para penggiat RP di sosial media, orang-orang jadi penasaran deh. Seperti contohnya kisah cinta Adora Hilman yang belakangan ramai dibagikan di Twitter. Kamu yang gak awan sama dunia RP pasti penasaran dengan beberapa istilah khusus berikut ini. Yang pertama ada RP alias role playing, yaitu bermain memerankan tokoh-tokoh idola. Sebenarnya role playing sendiri gak spesifik membahas satu permainan ini saja. Role playing punya arti sangat luas. Role playing game pun ada bermacam-macam formatnya. Ada yang dalam bentuk video, simulasi, board game, dan text based, seperti yang sedang disoroti saat ini. Nah, untuk format yang satu ini, para pemain mengambil identitas salah satu tokoh idola favoritnya, lalu membayangkan diri mereka sebagai tokoh pilihan itu, menggerakkan, mengatur kata-kata dan interaksinya dengan karakter RP lain. Bayangkan main The Sims versi jadi idol K-pop deh. Nah, yang kedua ada fams atau bestie, artinya teman atau keluarga yang didapatkan dari bermain RP ini. Tentu saja dalam dunia RP ini ada orang-orang atau karakter lain yang bisa berinteraksi dengan tokoh buatanmu. Ada yang jadi teman kerja, teman sekolah, tetangga, kurang lebih seperti simulasi kehidupan nyata tetapi semua menggunakan identitas idol pilihan. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu, cara alias karakter RP bisa menjalin persahabatan atau bahkan hubungan kekeluargaan dengan cara lainnya. Tergantung bagaimana si pemilik cara menjalankan cerita karangannya saja. Nah, yang ketiga ada CP atau couple, artinya pasangan atau jadian dalam dunia RP. Nah, selain bisa dapat teman dan keluarga, karakter RP juga bisa saja dapat pasangan. Entah itu dari awal sengaja dijodohkan atau memang seiring berjalannya waktu ada dua karakter RP yang saling suka. Seperti kisah viral Adora Hilman yang menyatukan tokoh G-Dragon dan Dara agar jadi couple RP. Padahal di kehidupan nyata kedua artis YG itu tak ada hubungan romantis apapun. Nah, yang keempat ada bucin yang artinya budak cinta. Ya, sering terjadi kalau main RP sudah pakai perasaan. Terkadang saking asiknya, para pemain atau kadang disebut puppet master lupa bahwa mereka hanya bermain. Terlibatlah perasaan atau baper, akhirnya hubungan dalam dua role playing itu seolah terbawa ke kenyataan. Tak sedikit yang rela melakukan kontak seperti pacar sungguhan atau memamerkan interaksi mesra di sosial media atau medium RP lainnya seperti Line, Kakao Talk, atau Bird Forum. Yang begini kerap disebut dengan budak cinta. Nah, yang kelima ada manifest, artinya mention confess, tempat kirim-kirim salam antar cara. Dulu pernah ada masanya kaum kirim-kirim salam ke gebetan lewat acara radio. Lalu kemudian lewat status media sosial atau SMS yang dikirim dan akan ditayangkan di running text televisi. Nah, kurang lebih fungsi media mention confess juga semacam itu deh. Kadang dipakai secara anonim atau seperti surat kaleng untuk menyampaikan pesan atau perasaan kepada cara lainnya. Kadang juga terang-terangan. Nah, yang keenam ada Detch, singkatan dari Detch Defeat, alias mematikan cara atau akun yang dipakai RP. Seperti semua permainan, RP pun punya titik akhir. Jika seseorang puppet master sudah merasa bosan, ngambek atau memang tamat ceritanya,
biasanya mereka akan melakukan deaktivasi atau alias detach. Jadi kalau di kehidupan RP disebut deaktivasi akun, kalau di kehidupan nyata bisa disebut semacam euthanasia. Jadi gak heran lagi ya kalau kadang ada yang baper juga jika ada cara detach atau deaktivasi akun. Jadi yang terakhir itu ada OOC, kependekan dari out of character, alias melenceng dari karakter aslinya. Jadi ini terjadi kalau sebuah karakter dibawakan terlalu berbeda dari tokoh aslinya. Misalnya jika Citra Taimin selama ini manis dan baik, tapi dia dideskripsikan sebagai berandalan bermulut kotor. Nah, ini sangat gak masuk akal sekali dan disebut out of character. Kadang cara atau akun RP yang terlalu OOC bisa dijauhi atau ditegur karena bisa merusak citra tokoh yang dipakai loh. Nah, itulah tadi istilah 7RP yang perlu kamu tahu jika penasaran sama permainan yang lagi sering jadi sorotan ini. Meski ada beberapa yang berakhir buruk, tapi bukan berarti semua permainan dan pemain RPG juga buruk loh. Jadi di sini tak sedikit juga pemain yang menjadikan game ini sebagai ajang mengasah imajinasi dan kreativitas mereka. Di sini yang penting bijak, tidak berlebihan dan selalu ingat untuk berhati-hati di dunia maya ya. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian tentang konten ini? Jika ada yang kurang, kalian bisa tambahin di bawah di kolom komentar. Jadi seperti biasa, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.